memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada minggu ini diambil dari Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memiliki pilihan, berapa banyak dari kita yang kumpul saat ini yang ingin mengetahui tantangan dan cobaan, kesulitan dan masalah yang akan datang di hari-hari yang akan datang dalam hidup kita. Saudara, ini cukup menarik. Seandainya kita tahu di tahun atau di hari-hari atau di bulan yang akan datang atau di minggu akan datang, bahkan tahun yang akan datang, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, penderitaan apa yang harus kita hadapi atau kita lalui, kesulitan-kesulitan apa yang harus kita hadapi dan harus kita tanggung di hari-hari yang akan datang. Tentu ini menarik, sebab kita dapat mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang demikian. Saudara, saya ingin mengajak kita, sebetulnya apakah gunanya kita mengetahui apa atau penderitaan atau kesulitan atau masalah apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang dalam hidup kita? Apakah penting itu kita mengetahui itu? Pada tahun 1938, di sebuah kota di Argentina, terbit surat kabar yang mengatakan bahwa di pedesaan tertentu atau di sekitar kota itu akan terjadi masa kemarau yang panjang. Para penduduk desa menanam jagung pada waktu itu. Karena berita ini, karena di ramalan ini yang ada di surat kabar bahwa akan terjadi kemarau yang cukup panjang, maka para penduduk desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mau jadi kuli itu, mau jadi apapun itu, pokoknya ada pekerjaan supaya bisa makan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata kemarau panjang tidak terjadi. Dan semua tanaman jagung hancur bukan karena kemarau panjang, tetapi karena mereka tidak merawat, karena mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Saudara, kadang
mengetahui apa yang terjadi di masa yang datang akan kesulitan hidup kita yang kita hadapi, sebenarnya juga tidak terlalu penting bagi kita. Sebenarnya juga tidak ada gunanya bagi kita. Lebih berguna bagi kita bahwa kita melaluinya, menjalaninya di waktu kita masa-masa sulit itu. Nah, teks kita kali ini, firman Tuhan kita kali ini, menolong kita untuk melihat apa yang akan kita lakukan jika pada waktu tertentu dalam hidup kita yang belum kita jalani terjadi masalah-masalah, kesulitan, masalah-masalah, penderitaan, masalah-masalah yang membebani kita. Mazmur 20 itu pendek, saudara-saudara. Cuma 10 ayat bahasa Indonesia, bahasa Bataknya cuma 9 ayat. Tapi 10 ayat ini membantu kita memahami bagaimana kita sebagai umat Tuhan berpikir tentang kesulitan, tentang penderitaan, tentang masalah-masalah yang tidak kita harapkan di waktu yang akan datang. Mazmur ini menekankan 3 kata, saudara-saudara. 3 hal yang ditekankan di sini kalau kita baca pelan-pelan, maka ada 3 hal yang dikatakan di sini Mazmur 20 ini. Mazmur ini mengatakan kepada kita pentingnya 3 kata ini, harapan, iman, dan kepercayaan. 3 hal ini yang terus-menerus ditekankan dalam Mazmur 20 ini. Saudara-saudara, kesulitan apapun yang timbul dalam hidup kita, penderitaan apapun yang timbul di dalam hidup kita, masalah berat apapun yang terjadi dalam hidup kita diingatkan tentang apa yang kita harapkan dan kepada siapa kita yakin dan apa yang kita percayai. Kalau terjadi masa sulit dalam hidup kita, maka yang 3 ini harus kita diingatkan. Harapan apa yang kita dan keyakinan apa, siapa yang kita yakini dan apa yang kita percayai. Mari kita lihat saudara-saudara satu-satu. Berharap kepada pertolongan Tuhan, itulah yang pertama yang kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 6. Jadi kalau saudara lihat ayat 1 sampai 6 itu berharap. Di situ ada kata kiranya. Kalau kiranya itu berharap, semoga. Kan itu berharap, ada harapan. Harapan pertolongan dari Tuhan. Doa atau mazmur ini adalah mazmur doa untuk raja. Ditulis oleh Daud untuk dinyanyikan dalam kumpulan atau komunitas orang percaya dan mendoakan atau menyanyikan, memohon Tuhan untuk menolong raja yang akan berangkat ke dalam satu pertempuran. Kita tidak tahu apa, tapi kita bayangkan itu pertempuran. Tetapi itu pasti menghadapi satu kesulitan. Nah, dari 6 ini kiranya. Tapi sebelum kita lihat saudara-saudara, Daud ingin rakyatnya mendoakan mereka atau mendoakan dia. Daud ingin rakyatnya mendoakan dia sebelum dia berangkat. Itu yang diinginkan saudara-saudara. Jadi ada di dalamnya ada 7 kiranya. Dalam bahasa aslinya ada 7 kiranya. 7 yang dimohonkan untuk Tuhan berikan kepada Daud, yang dimohonkan oleh para atau umat kepada Tuhan agar Daud diberi pertolongan. Ada 7. Tetapi sebelum itu saudara-saudara, karena ke-7 hal ini itu sangat penting dalam kehidupan Daud. Saya ingin bertanya, saya sebagai pendeta sering bertanya kepada jemaat, sering begini, adakah yang dapat saya doakan bagi saudara dan keluarga saudara? Untuk keluarga Amang atau Amang, tahu saudara apa jawabannya yang diminta untuk didoakan?
Satu, kesehatan. Dua, anak-anak pintar dalam belajar. Tiga, anak-anak yang bekerja dapat bekerja dengan menghasilkan uang banyak-banyak. Itu semua dan lain-lain. Bahkan sampai ada orang yang bilang, semoga Tuhan, doakanlah semoga Tuhan melancarkan lalu lintas. Aneh-aneh permintaan. Apakah perlu ini? Perlu. Tetapi itu bukan hal besar dalam hidup orang percaya. Ketika saudara mendoakan anak-anak saudara, apa yang saudara doakan? Apakah supaya dia dapat belajar dengan rajin? Apakah supaya dia dapat mendapat pekerjaan yang bagus? Apakah dia supaya dapat S3 dalam pendidikannya? Apakah dia supaya dapat melakukan sesuatu untuk menyenangkan saya, memberikan hadiah-hadiah kepada orang tuanya? Itu semua bagus. Tetapi itu hal-hal yang remeh dalam kehidupan orang percaya. Daud ingin umat rakyatnya mendoakan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Hal-hal yang besar dalam hidupnya. Kita juga seharusnya mendoakan hal-hal yang penting, yang besar dalam kehidupan anak-anak kita. Apa itu? Pertumbuhan rohaninya. Coba buat daftar yang pernah saudara doakan. Dan daftar apa saja ini dan lihat dalam daftar itu. Pernahkah saudara mendoakan anak-anak saudara? Pernahkah saudara mendoakan orang tua atau siapapun tentang rohaninya, kebutuhan spiritualnya, kebutuhan imannya? Atau cuma hal-hal yang remeh-remeh yang kita minta kepada Tuhan? Dan kadang-kadang itu juga seperti kalau orang Batak bilang mangahut tu diri. Makanya orang Batak bilang jungjung guarki, kata orang tua. Kan begitu. Itu menarik ke diri sendiri. Saya rena manggaruk nih nalak Batak. Itu sondo. Nah saudara-saudara, itu sebabnya ada penelitian. Seorang ayah berdoa permintaannya 50% dari permintaannya itu ada tentang keselamatan tubuh fisiknya dan kesehatan. 50%. Itu penelitian dari Barna, survei dari Barna, ada lembaga yang sering mensurvei itu. 50% doa-doa seorang bapak hanya soal keselamatan, soal kesehatan. Tidak atau jarang yang mendoakan anaknya, rohani anaknya, pertumbuhan rohani anaknya, pertumbuhan dari seiman anaknya. Dan itu juga kelihatan dari uang yang kita pakai untuk anak-anak kita. Berapa banyak uang yang kita pakai untuk anak-anak kita yang kita pakai untuk hal-hal fisiknya dengan yang hal-hal yang rohani. Seberapa sering saudara mengajak anak-anak saudara berjalan-jalan di mall dibandingkan dengan datang ke gereja? Doa adalah, sebetulnya kata orang, doa itu apa yang kita doakan, itulah yang kita kerjakan. Itu yang pertama saudara-saudara yang dapat kita lihat. Daud ingin orang mendoakan dia 7 hal yang didoakannya. Yang pertama, Tuhan mendengarkan dia. Kalau dia dalam waktu kesulitan, maka dia berkeluh kesah kepada Tuhan, maka umat itu memohon, Tuhan dengarkan dia, raja ini. Yang kedua, Tuhan diminta oleh umat untuk melindungi raja. Perlindungan terhadap raja ini adalah perlindungan yang diperlukan untuk bagi raja. Yang ketiga, Tuhan juga memelihara, menyediakan semua yang perlu bagi raja. Dan yang keempat, saudara-saudara, Tuhan memohon, rakyat itu memohon Tuhan untuk mengampuni raja. Sebab kalau hubungan raja dengan Tuhan terjadi rusak, maka itu mempengaruhi rakyat. Itu yang terjadi dalam sejarah orang Israel. Maka rakyat mohon hubungan raja dengan Tuhan, hubungan Daud dengan Tuhan itu baik.
Itu dimohonkan. Yang kelima, Tuhan hendaknya menggenapi setiap doa-doa yang dipersembahkan Raja Daud. Yang keenam, Tuhan kiranya memberikan pengharapan atau pembebasan yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Ketujuh, saudara-saudara, hendaknya Tuhan menjawab semua apa yang didoakan. Ini penting, saudara-saudara, hal yang tujuh ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita gabungkan ketujuh hal ini, maka ini seperti semacam katalog yang menakjubkan. Dari doa-doa yang betul-betul bukan doa remeh, kecil-kecil, tapi doa yang besar. Dan doa yang berani terhadap Tuhan. Sekali lagi, apakah kita berdoa dengan doa begini? Sebagai seorang anak, apakah kita mendoakan orang tua kita 7 hal ini? Sebagai seorang tua kita, apakah kita mendoakan 7 hal ini kepada anak-anak kita? Kepada Tuhan untuk anak-anak kita. Sebagai jemaat saudara, apakah saudara pernah mendoakan pendeta saudara 7 hal ini? Jangan hanya cuma bersungut-sungut kalau pendeta tidak betul. Tapi saudara tidak pernah mendoakan sekalipun. Itu kesalahan saudara sendiri. Saudara, sekali lagi, berdoa memohon pertolongan Tuhan terhadap 7 hal tadi. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa, kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan menyediakan dan memelihara, kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan menggenapi semua janji-janjinya, kiranya Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan, kiranya Tuhan menjawab doa kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, selain pengharapan itu, ada juga iman kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dalam teks kita bacanya, mulai dari ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya kanannya. Lihat saudara-saudara, para umat itu percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Percaya bahwa keselamatan Tuhan itu yang telah dilakukan di masa lampau, karena kalau kita dengar tangan kanannya, maka kita akan mengingat peristiwa keluaran dari tanah Mesir. Karena Tuhan melepaskan orang-orang Israel dengan tangan kanannya. Kalau bahasa Bataknya, tangan natoltol. Tangan kanan itu melambangkan atau simbol dari kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka waktu dalam kesulitan sekalipun umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan di waktu yang lalu telah menyelamatkan, bahwa Tuhan di waktu yang lalu telah membebaskan, maka kita juga melalui masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, Tuhan juga pasti akan menyelamatkan kita. Itu saudara-saudara. Oleh karena itu semakin tua orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, semakin imannya kuat seharusnya. Kenapa? Karena dia telah melihat semua karya Tuhan dalam hidupnya di waktu yang lampau. Maka waktu yang akan datang juga Tuhan akan melakukan itu. Begitu harusnya. Seharusnya semakin kepala semakin banyak yang putih, maka kita semakin yakin bahwa Tuhan itu akan tetap melakukan karya keselamatannya dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, iman. Yang kedua, iman kepada keselamatan. Yang ketiga, saudara-saudara, itu tentang kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Siapa yang kita percayai? Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak dipercaya.
Orang ateis sekalipun dia percaya bahwa Tuhan tidak ada, percaya kepada Tuhan tidak ada. Semua orang hidup dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi persoalannya siapa yang dia percayai? Siapa yang dia yakini dalam hidup ini? Ada peristiwa kecil, seorang anak kecil, saudara-saudara. Dia bermain-main di pantai, mau berenang dia. Dan dia melihat, oh ada ibu-ibu, udah ada nenek-nenek di pantai duduk di bangku, dia di bawah payung. Maka anak itu bertanya kepada ibu ini, apakah ibu orang Kristen? Ya, katanya. Apakah ibu setiap hari membaca Alkitab? Ya, katanya. Apakah ibu setiap hari berdoa kepada Tuhan? Ya, katanya. Kalau gitu Bu, titip barang ini ya, saya mau berenang dulu. Itulah kepercayaan. Kita juga terhadap Tuhan tahu siapa Tuhan itu. Yang kita percaya ya kita yakini. Dialah Tuhan yang maha kuasa, penuh dengan kuasa yang menyelamatkan kita. Sekali lagi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang lemah. Maka kita butuh pertolongan. Harapan kita Tuhan menolong kita di waktu-waktu kesulitan. Dan kita percaya bahwa iman kita tentang keselamatan, kita percaya Tuhan akan menyelamatkan karena Dia telah melakukan karya keselamatan di waktu yang lalu. Maka kita juga percaya bahwa Tuhan itu, yakin bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih dan kuasa. Sehingga kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Waktu senang atau waktu susah, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan, terlebih di masa-masa sulit Tuhan. Kadang kami mengharapkan Engkau melakukan sesuatu yang dapat melepaskan kami dari kesulitan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau telah melakukan, membebaskan dan menyelamatkan di waktu-waktu yang lalu, maka di waktu yang akan datang juga Engkau akan melakukannya Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatasi segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.